Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai penyakit karena teratogen dengan dosen pengampu Ibu APT Mira Febriana MSc. Di sini kelompok 4 terdiri dari Adinda Putriani, Agus Setiawan Putra, Anissa Martania, Dewi Fitriani, Diova Yuswidia Putra, Dwi Nurmayunita, Putri Aulia, Rike Nur Safitri, Rosca Ulfa Frasesa, Suci Ramahi, Syalsabila, dan Fonia Pista. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke subpembahasan. Yang pertama itu ada neural tube defect, fetal alcohol syndrome, yang ketiga ada microcephalus, yang keempat ada spina bifida, dan yang terakhir ada phocomelia. Nah, untuk yang penyakit yang pertama itu ada neural tube defect, yang mana suatu kelainan kongenital yang terjadi akibat kegagalan penutupan lempeng saraf yang terjadi pada minggu ketiga hingga keempat masa gestasi. Nah, kelainan yang terjadi pada cacat tabung saraf biasanya mengenai meningen, vertebra, otot, dan kulit. Selanjutnya ada klasifikasi dari neural tube defect, itu ada anencephaly, ada encephalocele, ada inencephaly, craniorachisis, dan spina bifida. Baiklah, nama saya Diova Yusidia Putra akan melanjutkan klasifikasi neural tube defect. Yang pertama itu ada encephaly. Encephaly adalah cacat lahir yang serius di mana bayi lahir tanpa bagian otak dan tengkorak. Seperti pada contoh berikut, encephaly terjadi jika bagian atas dari tabung saraf tidak menutup seluruhnya. Hal ini sering mengakibatkan bayi lahir tanpa bagian depan otak dan bagian otak yang berpikir dan terkoordinasi. Yang kedua itu ada encephalocele. Encephalocele adalah tonjolan atau proyeksi otak seperti kantung dan selaput yang menutupinya melalui lubang di tengkorak. Seperti contoh berikut. Tanda-tanda encephalocele bisa termasuk penumpukan terlalu banyak cairan di otak, kehilangan kekuatan total di lengan dan kaki, kepala yang sangat kecil, penggunaan otot yang tidak terkoordinasi yang diperlukan untuk gerakan seperti terlibat dalam berjalan dan menggapai, keterlambatan perkembangan, masalah penglihatan, pertumbuhan tertunda, dan kejang. Yang ketiga itu ada inencephaly. Inencephaly adalah neural tube defect yang langka, kelainan tulang belakang bagian dalam menyebabkan kulit wajah langsung terhubung ke kulit dada dan kulit kepala terus menerus dengan kulit punggung. Yang keempat itu ada craniorachisis. Craniorachisis adalah neural tube defect yang sangat serius yang ditandai dengan kombinasi encephaly klasifikasi yang pertama atau tidak adanya otak dan kubah tengkorak tanpa penutup kulit dengan defek tulang yang berdekatan atau juga tanpa meninges yang menutupi jaringan saraf rachisis. Yang terakhir ada spina bifida. Yang pertama itu ada meningokel, mielomeningokel, spina bifida occulta, spina bifida kistika, spina bifida dengan mielokisis atau rachisis. Berikutnya epidemiologi. Spina bifida dan anencephaly merupakan dua bentuk neural tube defect yang paling umum. Terjadi pada 1 dari 1000 kehamilan di Amerika Serikat, 1/100 di Cina Utara, dan 8/1000 di Inggris. Pada negara Amerika Serikat dan Kanada menunjukkan bahwasanya terjadi penurunan yang diharapkan terkait prevalensi neural tube defect dengan data statistik penurunan angka kejadian neural tube defect yang signifikan. Ini terjadi di wilayah geografis di mana tingkat dasar neural tube defect adalah yang tertinggi. Selanjutnya etiologi. Kejadian neural tube defect dapat diakibatkan oleh beberapa faktor risiko, seperti yang pertama status gizi, yang kedua obesitas dan diabetes, yang ketiga penggunaan suplemen asam folat atau fortifikasi, yang keempat kehadiran toksik di lingkungan, dan yang terakhir predisposisi genetik. Berikutnya fetal alcohol syndrome atau FAS.
Fetal Alcohol Syndrome atau FAS merupakan suatu sindrom yang diakibatkan intoksikasi alkohol pada janin karena ibu hamil yang minum minuman yang mengandung alkohol, terutama pada triwulan pertama. Di negara Amerika Serikat, FAS ini merupakan penyebab tersering dari retardasi mental setelah sindrom Down. Nah, insiden FAS ini berkisar antara 1-3 kasus per 1000 kelahiran hidup. Pada populasi wanita, peminum minuman keras insiden FAS ini sangat meningkat, yaitu 21-83 kasus per 1000 kelahiran hidup. Padahal di Eropa dan Amerika, 8% wanita merupakan peminum minuman keras. Alkohol yang dikonsumsi oleh ibu yang sedang hamil melintasi sawar plasenta dan kecepatan metabolisme alkohol pada janin 2 kali lebih lambat dibanding ibu. Peningkatan radikal bebas dapat terjadi akibat metabolisme alkohol atau etanol pada hati yang menyebabkan stres oksidatif dan merusak jaringan hati. Reaksi antara etanol dengan H2O2 dan radikal aktif spesies lainnya akan menghasilkan oksidan kuat berupa radikal hidroksietil. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas etiologi FAS. Alkohol sangat teratogenik bagi janin, dengan efek yang luas dan irreversible. Makin tinggi alkohol yang dikonsumsi selama kehamilan, maka akan semakin parah kerusakan yang akan terjadi pada janin. Konsumsi alkohol yang banyak pada trimester awal berisiko menyebabkan anomali wajah dan otak janin. Pada trimester kedua berisiko abortus spontan, sedangkan pada trimester ketiga berisiko gangguan pertumbuhan janin, yaitu penurunan tinggi badan, berat badan, dan volume otak. Selanjutnya yaitu tanda dan gejala fetal alcohol syndrome. Gejala sindrom fetal alkohol terlihat dalam perpaduan cacat fisik, cacat intelektual atau kognitif, gangguan fungsi lain, serta keterbatasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Namun, tingkat keparahannya bervariasi. Beberapa anak yang mengalami yang lebih parah dibandingkan yang lain. Selanjutnya akan membahas 3 gejala umum yang terlihat. Yang pertama itu cacat fisik, yang kedua gangguan otak dan sistem saraf, dan gangguan sosial dan tingkah laku. Untuk cacat fisik seperti fitur wajah yang khas, kelainan bentuk sendi seperti kaki dan jari, pertumbuhan fisik yang lambat, kesulitan penglihatan atau gangguan pendengaran, lingkar kepala dan ukuran otak yang kecil, kelainan jantung dan gangguan ginjal. Untuk gangguan otak dan sistem saraf seperti koordinasi dan keseimbangan tubuh yang buruk, gangguan intelektual, buruknya kemampuan mengingat, sulit fokus dalam memproses informasi, kesulitan mengidentifikasi konsekuensi dari pilihan, hiperaktif, mood berubah cepat. Lalu, gangguan sosial dan tingkah laku, yaitu kesulitan dalam akademi, sulit akrab dengan orang lain, kemampuan bersosialisasi yang buruk, konsep waktu yang buruk, bermasalah dalam menyelesaikan tugas, dan kesulitan dalam perencanaan dan bekerja mencapai tujuan. Baiklah, saya Funia Pista dengan NIM 1801120 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, selanjutnya yaitu adalah faktor resiko, di mana adapun faktor resiko yang dapat memicu terjadinya penyakit fetal alcohol syndrome ini. Yang pertama yaitu ada faktor ibu, di mana pada wanita hamil ini berisiko tinggi untuk sering mengkonsumsi alkohol selama masa kehamilan. Merokok dan menggunakan alkohol secara bersamaan dapat meningkatkan potensi kerusakan terkait alkohol pada janin. Kemudian faktor ayah, di mana sekitar 80% pria alkoholik kronis steril dan alkohol merupakan salah satu penyebab paling umum dari laki-laki impotensi. Nah, air mani dari pecandu alkohol ini terbukti mengandung bentuk sperma yang menyimpang, sehingga mengakibatkan berat badan lahir rendah secara signifikan lebih besar dari jumlah keturunan. Yaitu yang terakhir adalah faktor lain. Ada yang disebut dengan malnutrisi, di mana merupakan faktor sekunder penting yang dapat mempengaruhi perkembangan janin. Kemudian gangguan metabolisme, di mana hipoglikemia yang diinduksi alkohol
ketoasidosis, perubahan pada lipid dan asam amino, metabolisme semua yang dapat menyebabkan hasil buruk pada ibu dan juga anak. Selanjutnya yaitu karakteristik pada anak. Nah, bisa kita lihat gambar ini berupa penampilan fisik anak yang terkena fetal alcohol syndrome. Nah, di mana terdapat gangguan-gangguan yang terlihat seperti mata, hidung, telinga, dan sebagainya. Penampilan fisik yang terlihat pada slide sebelumnya itu terdapat gangguan-gangguan yang dirasakan oleh anak. Yang pertama, gangguan pendengaran. Nah, adapun jenis dari gangguan pendengaran ini yaitu yang pertama, fungsi pendengaran itu tertunda. Kemudian gangguan pendengaran sensori neural, gangguan pendengaran konduktif intermiten, dan gangguan pendengaran sentral. Kemudian yang kedua itu gangguan penglihatan yaitu berupa strabismus, hipoplasia saraf optik, kabut posterior kornea. Kemudian yang ketiga itu ada gangguan organ internal. Nah, pada akhir masa kehamilan hari ke-36, di mana sebagian besar organ itu belum sempurna. Nah, jika alkohol dikonsumsi selama periode kritis pembentukan organ ini, maka sejumlah malformasi itu dapat terjadi. Kemudian gangguan dento wajah. Nah, anak-anak yang mempunyai karakteristik wajah seperti fetal alcohol syndrome ini juga dapat menderita tempora mandibular, gangguan sendi, dan maloklusi. Kemudian yang kelima yaitu gangguan kekebalan. Nah, di mana peranan sel T ini sangat penting, yaitu dapat menambah dan mempotensasi respon imun dan membantu membunuh sel tumor tertentu, sel yang terinfeksi virus, dan terkadang parasit. Kemudian yang keenam yaitu gangguan perkembangan saraf atau primer. Nah, gangguan perkembangan saraf primer ini merupakan kecacatan yang dimiliki anak sejak lahir. Ada 4 area otak yang sangat terpengaruh dari paparan alkohol ini yaitu otak kecil, ganglia basal, corpus callosum, dan lobus frontal. Nah, selanjutnya itu ada pencegahan FAST. Nah, pencegahan ini ada dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada primer, sekunder, dan juga tersier. Nah, untuk pencegahan yang primer ini, penghapusan akar dari penyebab masalah secara luas, upaya untuk meningkatkan kesehatan dan juga kesejahteraan komunitas. Nah, sedangkan untuk yang pencegahan sekunder, ini untuk mengurangi durasi dan tingkat keparahan pada ibu yang meminum alkohol dengan identifikasi orang yang beresiko. Nah, kemudian itu sebagai pencegahan tersier yang mana mengurangi komplikasi dengan gangguan dan juga kecacatan yang disebabkan oleh FAST. Nah, termasuk aktivitas yang mencegah terulangnya kondisi selanjutnya pada anak-anak. Nah, untuk penyakit selanjutnya itu ada spina bifida. Nah, selanjutnya itu ada spina bifida. Nah, jadi spina bifida ini merupakan suatu anomali perkembangan yang ditandai dengan defek penutupan selubung tulang pada medula spinalis. Nah, sehingga medula spinalis ini dan selaput meningen dapat menonjol keluar. Nah, yang disebut dengan spina bifida kistika atau yang tidak menonjol disebut dengan spina bifida occulta. Nah, untuk etiologi dari spina bifida ini bersifat multifaktorial, yang artinya terjadinya penyakit ini disebabkan oleh interaksi berbagai faktor. Nah, terutama itu dari faktor genetik, kemudian ada maternal dan juga lingkungan. Nah, mutasi ini akan menyebabkan malformasi dan defek tuba neural, yang salah satunya itu akan bermanifestasi sebagai spina bifida. Selanjutnya, klasifikasi spinal bifida. Spinal bifida digolongkan menjadi 3 golongan. Yang pertama, spina bifida occulta. Kedua, meningokel. Ketiga, mielomeningokel. Nah, untuk golongan spina bifida occulta, bentuknya ini merupakan spina bifida yang paling ringan. Kelainan seperti ini biasanya terdapat di daerah sakrolumbal. Sebagian besar ditutupi oleh kulit dan tidak tampak dari luar, kecuali adanya segumpal kecil rambut di atas daerah yang dihinggapi. Sedangkan untuk golongan meningokel, jenis ini termasuk langka karena menyebabkan kondisi yang lebih parah dibanding spina bifida occulta. Nah, pengidap spina bifida jenis ini ditandai dengan terbentuknya pembukaan yang cukup besar, sehingga
selaput pelindung sumsum tulang belakang mencuat keluar dari beberapa celah di tulang punggung dan membentuk sebuah kantung. Untuk golongan myelomeningokel, jenis ini termasuk yang paling serius karena ditandai dengan terbentuknya kantung berisi selaput dan sumsum tulang belakang yang menonjol keluar pada daerah punggung. Nah, pada kasus yang berat, kantung ini tidak memiliki kulit sehingga si kecil rentan mengalami infeksi yang bisa mengancam jiwa. Spina bifida memiliki gejala adanya penonjolan seperti kantung di punggung tengah sampai bawah pada bayi yang baru lahir, kemudian kantung tersebut tidak tembus cahaya. Adanya gangguan mobilitas, gangguan saluran kemih dan juga pencernaan, rentan meningitis, hidrosefalus, dan juga kaki menjadi lemah bahkan bisa menjadi lumpuh. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kemunculan spina bifida ini, yaitu bisa dari faktor ras, jenis kelamin, kondisi saat hamil, gangguan sistem saraf pada ibu, riwayat keluarga, konsumsi obat-obatan, diabetes, dan juga obesitas. Diagnosa spina bifida dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan penunjang. Nah, diagnosa dengan cara anamnesis, diagnosis spina bifida dapat diketahui melalui analisis riwayat kesehatan dari individu tersebut. Nah, sedangkan diagnosis dengan pemeriksaan fisik, cara pemeriksaannya yaitu bayi ditelungkupkan di lengan pemeriksa, anggota gerak bawah bayi di sisi lengan bawah pemeriksa. Nah, jika diagnosis dengan pemeriksaan penunjang, metode screening tersering untuk mendiagnosis spina bifida selama kehamilan adakah screening serum alfa fetoprotein maternal pada trimester kedua dan ultrasonografi. Selanjutnya, pencegahan spina bifida. Risiko terjadinya spina bifida dapat dikurangi dengan cara mengkonsumsi asam folat. Kepada wanita yang berencana untuk hamil, dianjurkan mengkonsumsi asam folat sebanyak 0,4 mg per hari. Kebutuhan asam folat pada wanita hamil 1 mg per hari. Nah, jika suhu tubuh kita tinggi, harus segera ditangani. Hindari tubuh terlalu panas, seperti mandi sauna atau mandi air panas. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala dan rutin. Patofisiologi. Kelainan tersebut terjadi akibat penutupan tabung saraf yang tidak sempurna pada usia embrionik 26 hingga 28 hari. Secara normal, sistem saraf pusat muncul pada awal minggu ketiga sebagai suatu lempeng penebalan ektoderm berbentuk sendal. Tepi-tepi lempeng ini segera membentuk lipatan saraf. Penyatuan dimulai dari daerah servikal dan berlanjut ke arah sefalik dan kaudal. Penutupan neuroporus cranialis berlangsung ke arah kranial dari tempat penutupan awal di regio servikal dan dari suatu tempat di otak depan. Penutupan akhir neuroporus cranialis yaitu kelainan yang terjadi dapat mengenai menigen, vertebra, otot, dan kulit. Nah, selanjutnya yaitu pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ini ada alfa fetoprotein pada cairan amnion. Selanjutnya, transluminasi dengan penyorotan lampu pada benjolan. Selanjutnya, dengan melakukan pemeriksaan foto polos kepala, melakukan CT scan dan USG. Dan ada juga pemeriksaan penunjang lain seperti biopsi histopatologi. Nah, selanjutnya itu penata laksanaan. Penata laksanaannya yaitu melakukan tindakan operasi, dilakukan perawatan lokal dan pemberian antibiotik dengan dosis yang tinggi. Nah, selanjutnya pencegahan. Yang pertama, pembatasan konsumsi substansi berbahaya, khususnya alkohol, rokok, tembakau, dan zat adiktif lainnya. Yang kedua, peningkatan gizi wanita sepanjang usia reproduksi dengan memastikan terpenuhnya kebutuhan vitamin dan mineral, khususnya asam folat dan iodium. Nah, yang terakhir, peningkatan pengetahuan dan keterampilan dari ibu hamil. Baiklah, kita masuk ke penyakit Phocomelia. Phocomelia ini pengertiannya yaitu kata Phocomelia itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu poke yang berarti segel, sedangkan melos yang berarti tungkai, di mana tangan dan kaki segera dimulai pada bahu atau pinggul.
Jadi pokomelia ini pengertiannya apabila anggota gerak yang hilang masih terdapat jari-jari yang menempel dan bersatu dengan gelang bahu atau gelang pinggul. Untuk epidemiologinya, kasus pertama terjadi pada tahun 1956 di Jerman yang disebabkan oleh penggunaan talidomid untuk mengatasi mual pada saat hamil. Nah, talidomid ini dijual ke pasaran pada tahun 1957 di Jerman Barat. Talidomid menjadi obat bebas di Jerman sekitar pada tahun 1960 dan menyebabkan 5.000 sampai 7.000 bayi lahir dengan kondisi fokomelia dan yang bisa bertahan hanya 40% dari mereka. Untuk etiologinya, kondisi ini diwariskan dalam pola resesif autosomal di mana kedua salinan dari gen dalam setiap sel mengalami mutasi. Orang tua dari seorang individu dengan kondisi resesif autosomal masing-masing membawa satu salinan gen bermutasi, tetapi biasanya tidak menunjukkan tanda-tanda dari gejala dan kondisi tersebut. Baiklah, saya Edu dan Mbak Nita dengan NIM 1801091 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Kita masuk ke penjelasan selanjutnya, yaitu patogenesis pokomelia. Mutasi gen SCO2 dapat menyebabkan terjadi apokomelia. Gen ini memberikan instruksi untuk membuat protein yang penting untuk pemisahan kromosom selama pembelahan sel. Sebelum sel membelah, sel harus menyalin semua kromosomnya. DNA yang disalin dari setiap kromosom diatur menjadi dua struktur yang identik yang disebut dengan pasangan kromatid. Protein SCO2 memainkan peran penting dalam membuat perekat yang menyatukan kromatid bersama-sama sampai kromosom siap untuk memisahkan. Semua mutasi yang diidentifikasi dalam gen SCO2 mencegah sel memproduksi protein dari setiap gen SCO2. Akibatnya, beberapa perekat antara pasangan kromatid hilang pada titik sentromer. Pada pokomelia, sel merespon pasangan kromatid abnormal dengan cara menunda pembelahan sel. Pembelahan sel yang tertunda dapat menjadi sinyal bahwa sel harus mengalami destruksi, sehingga timbul tanda-tanda dan gejala dari pokomelia yang diduga hasil dari hilangnya sel-sel dari berbagai jaringan selama awal perkembangan janin atau fetus. Kita akan membahas tentang manifestasi klinis, di mana terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama pokomelia proksimal atas dan bawah, di mana proksimal atas tidak memiliki humerus atau radius tetapi terdapat ulna, sedangkan proksimal bawah tidak memiliki tulang femur tetapi terdapat fibula dan tibia. Yang kedua yaitu pokomelia distal atas dan bawah, di mana distal atas, radius dan ulna tidak ada dan jari-jari hipoplasia yang melekat pada humerus distal. Sedangkan untuk distal bawah tidak memiliki tibula atau tibia, kaki melekat ke paha. Yang ketiga yaitu pokomelia komplit, yaitu gabungan dari pokomelia distal dan pokomelia proksimal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai diagnosis. Yang pertama yaitu USG atau ultrasonografi. Secara umum, pokomelia dapat diidentifikasi menggunakan USG fetus, tetapi tingkat keberhasilannya tidak mencapai 100% sehingga perlu pemeriksaan lanjutan. Yang kedua yaitu pemeriksaan sitogenik. Dilakukan dengan menggunakan pewarnaan GEMSA atau teknik C binding yang dapat menunjukkan kelainan kromosom, yaitu karakteristik pemisahan prematur oleh sentromer. Dan yang terakhir yaitu tes molekular genetik, di mana dilakukan identifikasi terjadinya mutasi pada gen ESCO2. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penanganan dan pengobatan pokomelia. Pengobatan untuk pokomelia sangat kurang dilakukan karena memerlukan saraf dan jaringan tulang, sedangkan ruang lingkup untuk bekerja sangat kurang, sehingga hal ini membuat ahli. Baiklah, nama saya Nisa Martania dengan NIM 1801085 akan melanjutkan presentasi mengenai pencegahan dari penyakit pokomelia, di mana pencegahan yang pertama itu kita menghindari mengkonsumsi alkohol, membatasi penggunaan obat-obat yang berisiko tinggi selama kehamilan, menghindari sesuatu yang menggunakan radiasi kecuali memang dibutuhkan atas indikasi dari dokter, konsultasi dengan dokter dalam penggunaan obat-obat atau menjalani prosedur medis selama kehamilan, rutin kontrol kandungan dan juga mengkonsumsi makanan bergizi, suplemen, serta susu untuk ibu hamil. Selanjutnya kita masuk pada penyakit yang berikutnya yaitu mikrosefalus atau mikrosefali, yang merupakan kasus malforasi kongenital otak yang paling sering dijumpai.
ukuran otak pada kasus ini relatif amat kecil, dan karena pertumbuhannya terhenti, maka ukuran tengkorak sebagai wadahnya pun juga kecil. Sebenarnya, nama yang lebih tepat pada penyakit mikrosefalus ini adalah mikroensefalus. Berikutnya itu adalah gejala dari mikrosefalus. Yang pertama, bayi sering menangis, kejang, gangguan penglihatan, terhambatnya perkembangan bayi untuk belajar berdiri, duduk ataupun berjalan, gangguan berbicara, gangguan mental, gangguan gerak dan keseimbangan tubuh, hilangnya pendengaran dan juga panjang badan rendah, kesulitan dalam menelan makanan, hiperaktif yaitu kondisi di mana anak sulit fokus terhadap satu objek dan sulit untuk duduk dengan tenang. Mikrosefalus atau mikrosefali ini terjadi karena perkembangan otak yang tidak normal. Gangguan perkembangan otak tersebut bisa terjadi ketika bayi masih berada di dalam rahim ataupun setelah dilahirkan. Banyak sindrom genetik yang dikaitkan dengan mikrosefali. Ada berbagai kondisi teratogenik yang dapat menyebabkan mikrosefali, salah satunya dari infeksi rubella kongenital, sitomegalovirus kongenital, Zika kongenital, dan terakhir toksoplasmosis kongenital. Sekian presentasi dari saya lanjutkan ke rekan saya Rike. Terima kasih. Selanjutnya yaitu diagnosis mikrosefalus. Nah, pada masa kehamilan, mikrosefalus itu dapat terdeteksi dengan pemeriksaan USG. Nah, pemeriksaan USG ini akan menghasilkan gambar mengenai bentuk tubuh janin di dalam rahim. Pemeriksaan USG ini dia itu untuk mendeteksi mikrosefalus. Nah, dapat dilakukan pada saat mendekati akhir trimester kedua kehamilan atau pada awal trimester ketiga kehamilan. Diagnosis mikrosefalus itu dilakukan setelah bayi lahir adalah melalui pemeriksaan fisik dengan mengukur lingkar kepala bayi. Nah, lingkar kepala bayi ini nantinya akan dibandingkan dengan bagian lingkar kepala bayi normal. Dalam waktu kurang dari 24 jam setelah bayi lahir, itu akan dilakukan pengukuran lingkar kepala bayi. Nah, jika dokter mencurigai adanya mikrosefalus pada bayi, maka akan dilakukan pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan lanjutannya adalah seperti pemindaian ultrasonografi kranial, MRI, CT scan, tes darah, tes urin, dan ronsen. Selanjutnya yaitu pengobatan dan pencegahan mikrosefalus. Belum ditemukan pengobatan untuk menyembuhkan mikrosefalus hingga ukuran kepala penderita itu bisa kembali normal. Tetapi ada langkah-langkah penanganan yang hanya bertujuan untuk membantu perkembangan fisik dan perilaku serta mengatasi kejang pada bayi penderita mikrosefalus. Nah, berikut adalah beberapa bentuk penanganan bagi bayi penderita mikrosefalus yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu terapi bicara, yang kedua terapi fisik, dan yang ketiga pemberian obat-obatan. Hal tersebut hanya untuk mengontrol gejala kejang dan hiperaktif, serta untuk meningkatkan fungsi saraf dan otot. Ada beberapa langkah pencegahan yang bisa dilakukan oleh ibu hamil agar janinnya tidak menderita mikrosefalus. Yang pertama, selalu menjaga kebersihan tangan. Yang kedua, mengkonsumsi makanan sehat dan vitamin pada masa kehamilan. Yang ketiga, menggunakan lotion anti nyamuk. Dan yang keempat, menjauhkan diri dari zat-zat kimia. Dan yang kelima, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol serta tidak menggunakan nafza. Baiklah teman-teman, sekian dari kelompok 4. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.